Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarana bi ta'atihi wa ta'ati rasulih linakuna min ibadihil muttaqinal muflihina fid dharaini fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun hadirun rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur Masjid Raya rahimakumullah. Marilah segala puji dan syukur kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa melimpah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya, dan tentunya tidak terkecuali kepada kita yang hadir di masjid pada siang ini. Alhamdulillah, insyaallah kita akan bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah pada masjid ini. Semoga ibadah kita akan diterima dengan nilai yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa semoga hari-hari di mana kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dapat pula kiranya kita isi dengan lebih banyak lagi amal ibadah dan menebarkan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Kautsar tadi Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu nikmat dan karunia yang demikian banyak. Khitab ayat ini memang kepada Rasulullah, tapi ketahuilah khitab kepada Rasul berarti juga khitab kepada semua umatnya. Maka artinya Allah pun mengatakan kepada kita, wahai para umat manusia, sesungguhnya kami telah memberimu karunia yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, tidak seorang pun yang akan bisa mengingkari kalau kepadanya Allah telah melimpahkan demikian banyak rahmat dan karunia-Nya, baik dalam bentuk yang bersifat material maupun yang non material. Sehari-hari berapa kita memerlukan oksigen ini kira-kira? Air yang kita gunakan dan segala macam disediakan oleh Allah kepada untuk umat manusia, silakan. Allah tidak minta pajaknya bahkan. Cuman sayangnya banyak manusia ini yang melupakan atau tidak merasakan nikmat Allah kepadanya, atau maka merasakan kurang terus. Orang yang sering merasa nikmat kurang kepadanya itu, satu di antara penyebabnya karena suka melihat ke atas. Unzur ila man huwa asfalu minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu nasihat dari Rasulullah. Sering-seringlah kamu melihat kepada orang yang kondisi nikmat yang didapatkannya lebih di bawah dibanding kamu.
Jangan sering melihat ke atas. Itu yang menjadikan kamu sering merasa nikmat Allah itu kurang terus untukmu. Nah, sekarang kita yakin banyak rezeki dan karunia Allah. Paling tidak nikmat kesehatan, nikmat keamanan, belum lagi nikmat sifat materi. Hanya kemudian dipanggil dalam ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar. Setelah diingatkan bahwa Allah sudah demikian memberikan rahmat dan karunia-Nya, maka sekarang dipanggil. Bahkan dia diperintahkan, diwajibkan. Apa itu? Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rasulullah sudah menjelaskan kaifiat salat, itulah yang kita ikuti. Bila contohkan di depan sahabat, lalu kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah olehmu salat seperti yang kamu saksikan aku mengerjakannya. Maka ibadah salat kita sepenuhnya mencontoh kepada tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Rasul pun sudah menjelaskan makna perintah ini, yakni dalam bentuk melaksanakan ibadah kurban pada setiap bulan Zulhijjah. Kebetulan kita sudah dekat ini. Tidak sampai 1 bulan lagi kita sudah berada pada saat disyariatkan ibadah kurban. Kepada siapa sajakah diwajibkan? Hadis Rasul mengatakan, man kana lahu sa'atun ayudahiyya walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kamu yang telah diberi kesempatan kelapangan rezeki oleh Allah untuk berkurban, tapi dia enggan, malas berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usahlah datang juga ke masjid kami lagi, kata Rasulullah. Jadi dari hadis Rasul ini dapat dilihat orang-orang yang punya kelebihan rezeki, kelapangan rezeki untuk berkorban, kepadanya sudah dipanggil oleh ayat ini untuk melakukan ibadah korban. Tinggal sekarang ketaatan kita lagi. Kalau orang yang taat, tentulah dia akan berusaha semaksimalnya memenuhi perintah Allah ini. Kalau orang yang tidak taat, mungkin meskipun sudah banyak imbauan panggilan, namun hatinya masih belum terbuka untuk berkorban. Nah, kita berselindung diri kepada Allah daripada orang-orang yang hatinya tertutup untuk mengamalkan perintah-perintah agama tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban utamanya adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub yakni sebagai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi utama setiap ibadah yang disyariatkan dalam agama kita, agar kita bisa merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai utamanya setiap ibadah itu terletak pada niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal yang dilakukan seorang itu akan dinilai kualitas amalnya nanti insyaallah berdasarkan niat yang melakukannya. Maka keikhlasan adalah modal paling utama kalau mengharapkan nilai ibadah kita itu adalah ibadah yang sempurna insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan inilah saya pada kesempatan ingin sedikit menyampaikan semacam kritik pelaksanaan ibadah korban di tengah masyarakat yang kurang baik. Apa itu? Banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita dalam pelaksanaan ibadah korban itu peserta kurban itu diberi hak istimewa.
Bahkan diberi jatah lebih sampai 2 kali daripada masyarakat luas. Pertanyaan saya, dari manakah itu dasarnya tuntunannya? Kan begitu yang sering ini jatah pesta kurban nih, bahagian 2 kali lipat daripada anggota masyarakat yang akan dibagikan. Kalau memang itu yang diminta oleh pesta kurban, itu boleh dikatakan menandakan tidak ada keikhlasan atau sangat-sangat tipis. Kalau memang kita sudah berniat dengan ikhlas, ini adalah korbanku, hadiahku kepada Allah, begitu kita membayarkan iuran korban kepada panitia, anggaplah itu sudah kita lepaskan pada jalan Allah. Untuk selanjutnya secara syariat disembelih dan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Janganlah anggap itu masih ada juga milik kita lagi. Kalau memang kita namanya sudah mengkorbankan kepada jalan Allah. Kita tidak tahu apakah peserta korban yang ingin meminta lebih atau panitia kadang-kadang. Maka kepada panitia pun saya imbau sebentar ini, kalau dapat tolong jangan ada juga hak istimewa itu lagi. Saya itu nanti bisa juga menimbulkan fakhriyah, tafakhur. Nampak aslinya kadang dibawa pulang, itu peserta korban mak. Kalau itu ada kesombongan, Allah hilang nilai ibadah korban. Tolong ingat. Maka sekali lagi sedapatnya begitu kita sudah meniatkan ikhlas membayarkan iuran korban kepada panitia, kalau ikut bersama panitia, anggaplah itu sudah kita lepaskan pada jalan Allah untuk disalurkan sesuai dengan syariatnya. Silakanlah panitia, bagilah kepada masyarakat yang memerlukannya. Kami hanya satu di antara sekian anggota masyarakat. Itu hendaknya harusnya sikap dan pendirian kita lagi. Insya Allah barulah ibadah kurbannya akan dinilai sebagai ibadah yang ikhlas. Memang ada riwayat dari Rasul mengatakan, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, bagi-bagikanlah, dan boleh kamu simpan sebahagian. Karena 3 hal disebut Rasul, makan, bagikan, dan simpan. Ada pula yang mengatakan peserta kurban boleh mengambil 1/3. Tolong diingat, orang Arab tuh kurbannya cuma kibas, kambing, dan 1/3 kibas kambing itu bagi ukuran orang Arab hanya untuk 1 kali masak. Tidak sama dengan kita. Jadi kalaupun diambil 1/3 kambing, itu hanya untuk sekali masak dalam satu keluarganya. Jangan sampai ada pula pikiran, kita yang peserta berhak mendapat 1/3 ini. Kalau lagi itu yang muncul, jangan-jangan itu pertanda kita tidak ikhlas, namanya berkorban ya pada jalan Allah. Kemudian juga diingatkan kepada yang mungkin saja menjadi panitia korban. Itu adalah kesempatan untuk beribadah yang sangat istimewa. Di hari Udhiyah itu adalah tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Idul Adha itu kecuali ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Menurut saya itu bukan hanya kepada orang yang berkurban saja, tapi termasuk orang-orang yang membaktikan dirinya untuk kesuksesan pelaksanaan ibadah kurban, yakni para panitia. Maka kepada para panitia pun diharapkan, mari kita utamakan mencari redha Allah. Maka ikhlaskanlah niat untuk bekerja. Jangan panitia hanya mengharapkan untuk dapat jatah daging korban. Kalau cuma mengharap jatah daging korban, hanya sampai situlah nilai pahala, nilai kerja kita itu. Rugi besar. Rugi besar kalau hanya mengharapkan dapat daging nanti bekerja. Jadi kepada panitia diharapkan, mari sama-sama berikhlas. Yang berkorbannya dengan ikhlas silahkan dibagi sama rata saja. Panitia insya Allah itulah satu korban yang luar biasa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan korban begitulah diterima oleh Allah SWT dengan nilai yang sebaik-baiknya. Orang yang berkorban kata Allah akan mendapat balasan kelak di akhirat seperti seekor binatang korban yang utuh yang akan datang untuk menjemput dan memberi sahab padanya kelak.
Mudah-mudahan kita dengan ibadah korban yang akan datang menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dengan ibadah korban kita. Fa'tabiru ya nasar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la